Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 7B dengan saya Friska Permatasari. Dengan saya Rizka Putri. Kami akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan bahasa Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik, warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Yuk simak video berikut. Tanpa kalian sadari bahwa penduduk asli Indonesia adalah salah satu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya berada di Asia Tenggara. Es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Kalian tahu nggak sih ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia? Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Reotra-Melayu. Ciri fisiknya adalah berambut lurus, kulitnya kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Diotro-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau yang disebut dengan Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polensia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan, sekarang menjadi Provinsi Yunnan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan Kepulauan Indonesia berikutnya adalah Diotro-Melayu, Melayu Muda, yang berasal dari Indochina bagian utara. Sangat Diotro-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman mereka, memperkenalkan perkakas dan senjata terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanami di Indonesia saat ini dibawa ke Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan Kepulauan Indonesia berikutnya adalah Diotro-Melayu, Melayu Muda, yang berasal dari Indochina bagian utara. Sangat Diotro-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman mereka, memperkenalkan perkakas dan senjata terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanami di Indonesia saat ini dibawa oleh Diotro-Melayu dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Bangsa Diotro-Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagai besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Diotro-Melayu berbaur hingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanosoid diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya, hingga ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubungan dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Terima kasih telah menonton video dari kami.
Semoga bermanfaat. See you.